Let me start the draw with spot 4. And the teams from pot 4 will take the position 4 in each of the group. The first team from pot 4 for A4 position, that is Timor-Leste. Timor-Leste, the FIFA ranking 196, and it is aiming for first ever qualification for Asian Cup. And the second team for B4 position, that is Brunei Darussalam. FIFA ranking 184, it is ace qualification campaign and yet to be qualified for Asian Cup final. C4 will be taken by Bangladesh. FIFA ranking 185, aiming for second qualification, and their last and first qualification was 1980. And D4, Sri Lanka. FIFA ranking 200, and it's their 11th qualification campaign and aiming for first ever qualification for 2027. E4 will be occupied by Pakistan. FIFA ranking 198, 14th qualification campaign and yet to be qualified for the final. Last team from pot 4 for the position of F4, Laos. 6th qualification campaign, yet to be qualified for the final round, and FIFA ranking 186. And pot 3, same as pot 4, the teams from pot 3 will take up the position 3 in each of the group. For A3 position, that is Maldives. FIFA ranking 162, ace qualification campaign, but yet to be qualified. B3 will be taken up by Bhutan. FIFA ranking 182, and it is also aiming for first ever qualification. C3, Singapore. FIFA ranking 161, and it hosted Asian Cup in 1984, and it is aiming for second qualification. Now D4 will be taken by Chinese Taipei. FIFA ranking 165, and the last qualification for Asian Cup was 1968. Second last team from pot 3 for the position of E3, that is Myanmar. FIFA ranking 167, and the last qualification of Myanmar for Asian Cup final was 1968. And for the position F3, which is Nepal. FIFA ranking 175, and it is their 10th qualification campaign and yet to be qualified for the final. Now we are halfway through. Now moving to pot 2, the teams from pot 2
will take the position 2 in each of the group. The first team from Pot 2 for A2, Philippines. FIFA ranking 149, and the last qualification for Asian Cup final was 2019 in UAE. For B2, Yemen. FIFA ranking 158, and last qualification was 2019 Asian Cup UAE. They are aiming for the second qualification. C2 will be taken by Hong Kong, China. FIFA ranking 153, 156, and 19th qualification campaign, and aiming for 5th qualification into Asian Cup final. D2 position will be taken by Turkmenistan. FIFA ranking 143, and the last qualification was in 2019 UAE, and aiming for 3rd qualification. E2 will be taken by Afghanistan. It's their 9th qualification campaign, but yet to be qualified for the final, and Afghanistan FIFA ranking is 155. And EF, that is Malaysia. FIFA ranking 132, and aiming for 5th qualification, and they participated in 2019 Asian Cup. Now, last part of the day in this draw, the teams from Pot 1 will be taking the position 1 in each of the group. The first team for the position of A1 is Tajikistan. FIFA ranking 104, and Tajikistan reached quarterfinal in the Asian Cup in Qatar 2023. And for B1, Lebanon, FIFA ranking 112, and it is their 10th qualification campaign, and aiming for 4th qualification into the Asian Cup finals. For C1, it is India. FIFA ranking 127, and they also participated in last Asian Cup in Qatar, and they are looking for 6 qualifications. And D1, Thailand. FIFA ranking 97, and Thailand reached round of 16 in Qatar Asian Cup this year, and it is their 17th qualification campaign. E1, Syria. FIFA ranking 95, and also it reached round of 16 in 2023 Asian Cup in Qatar, and it is their 15th qualification campaign. The last team in the draw today for the position of F1, Vietnam. FIFA ranking 116, and it is their 15th qualification campaign, and aiming for 6th qualification into Asian Cup final.
That concludes the draw for AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers final round. And now I will now hand the floor back to our MC, Jungwan. Thank you. As always, a big thank you to Shin for being our draw conductor today. And there you have it, ladies and gentlemen, the 6 thrilling groups for the AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers final round. Before we wrap up, let me quickly recap the draw results. Starting from the Group A, we have 4 teams, Tajikistan, Philippines, Maldives, and Timor-Leste. Moving to Group B, Lebanon, Yemen, Bhutan, and Brunei Darussalam. Group C, India, Hong Kong, China, Singapore, and Bangladesh. Group D, Thailand, Turkmenistan, Chinese Taipei, and Sri Lanka. Group E, Syria, Afghanistan, Myanmar, and Pakistan. Finally, for the Group F, Vietnam, Malaysia, Nepal, and Laos. And also, please take note that this is the fixture of the match day 1. We have an exciting lineup ranging from all the way Tajikistan versus Timor-Leste and Nepal and Malaysia. Please take note, the matches shall be taking place on the 25th of March next year. Again, a quick reminder that the round of matches for the qualifiers final round will run until March 2026 with a total of 6 match days. We wish the very best luck to all the participating teams, and we cannot wait to watch the exciting action unfold. Do remember that you can tune in to the AFC's digital channels as well as AFC Live app for all the latest updates. To everyone who has tuned in today, thank you for being with us, and we'll see you soon. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kejutkan banyak pihak. Ikram Al-Ghifari dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Keputusan mengejutkan diambil oleh Shin Tae-yong dengan mencoret Ikram Al-Ghifari dari daftar pemain Timnas Indonesia. Siapa saja 3 kiper yang akan mewakili Indonesia di ASEAN Cup 2024? Baca selengkapnya untuk mengetahui perubahan besar ini dan siapa yang akhirnya dipilih. Bahagia buat penggemar Timnas Indonesia, kiper yang ditetapkan untuk ASEAN Cup 2024 pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memutuskan daftar final 3 kiper yang akan dibawa dalam ajang bergengsi ASEAN Cup 2024. Keputusan ini datang setelah seleksi ketat dan 1 kiper harus tereliminasi menjelang turnamen dimulai. Kiper yang tidak terpilih adalah Ikram Al-Ghifari, penjaga gawang dari klub Semen Padang. Keputusan tersebut diumumkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, yang mengonfirmasi bahwa hanya 3 kiper yang akan dibawa ke kompetisi. Mereka adalah Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City, Dava Fasya dari Borneo FC, dan Erlangga Setio dari PSPS Riau. Nova Arianto juga menyebutkan bahwa penyecoretan Ikram Al-Ghifari merupakan keputusan dari pelatih kiper Timnas Indonesia, namun ia tidak memberikan alasan detail mengapa Ikram tidak terpilih. Ia juga mengarahkan agar pertanyaan lebih lanjut bisa diajukan langsung kepada pelatih kiper. Ikram Al-Ghifari menjadi pemain kelima yang batal memperkuat Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah memulangkan 4 pemain lainnya. Mereka adalah Made Tito dalam kurung Bali United, Zaki Ashraf dalam kurung PSM Makassar, dan Alvan Swaib dalam kurung Persebaya Surabaya yang semuanya mengalami cedera atau kondisi kesehatan yang menghalangi mereka untuk tampil. 1 pemain lagi yang tidak dapat bergabung adalah Arsa Ahmad dari Madura United yang juga mengalami cedera menjelang keberangkatan. Namun meski ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut, Timnas Indonesia sudah menyelesaikan pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali yang berlangsung dari 27 November hingga 4 Desember 2024. Kini tim Merah Putih telah memulai perjalanan dari Bali menuju Jakarta dan akan bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024 untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Shin Tae-yong akan membawa 26 pemain untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Para penggemar Timnas Indonesia pasti menantikan aksi terbaik dari tim kesayangannya di turnamen tersebut.
Mees Hilgers siap melangkah ke La Liga. Peluangnya lebih terbuka dibandingkan ke Serie A atau bertahan di Eredivisie. Peluang Mees Hilgers untuk bermain di La Liga kini semakin terbuka lebar. Apa yang membuat Liga Spanyol lebih menarik daripada Serie A atau bertahan di Eredivisie? Temukan alasan di balik keputusan besar yang mungkin diambil oleh pemain muda berbakat ini. Pemain timnas Indonesia Mees Hilgers memiliki peluang cukup besar untuk tampil di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Spanyol, La Liga. Perlu diketahui Mees Hilgers kini bermain untuk klub Eredivisie, yakni FC Twente. Meski baru berusia 21 tahun, Mees Hilgers sudah menjadi pilihan utama. Mees Hilgers tercatat baru absen 2 kali dari 14 laga Eredivisie musim ini. Hal ini tentu membuktikan kualitas apik dari pemain berposisi sebagai back itu. Oleh sebab itu, tak mengejutkan bila Mees Hilgers menjadi rebutan klub lain. Belum lama ini agen Mees Hilgers yaitu Yalcin Sarica dengan terang-terangan menyebut bahwa ada klub yang mengungkapkan ketertarikannya. Klub-klub tersebut berasal dari Spanyol, Italia, dan Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tetapi saya pikir Mees tidak akan segera menutup pintu pada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, kata Sarica saat diwawancarai oleh Football International pada Kamis (21 November 2024) lalu. Lebih lanjut, Sarica mengaku bahwa peluang Mees Hilgers untuk pindah klub bukan sesuatu yang mustahil. Namun, ia menilai kepergian Mees Hilgers baru bisa terjadi setelah musim 2024 hingga 2025 berakhir. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub yang berminat, pembicaraan itu kadang-kadang dihidupkan kembali. Tetapi belum ada kemajuan. Masih terlalu dini. Menyelesaikan musim ini di FC Twente adalah skenario terbaik. Tetapi Anda tidak pernah tahu bagaimana hasilnya nanti, ucapnya. Dilansir dari Transfermarkt, 3 tim yang tertarik merekrut Mees Hilgers akhirnya terungkap. 3 tim tersebut yakni Sevilla FC (La Liga), PSV Eindhoven (Eredivisie), dan Bologna (Serie A). Transfermarkt lalu menyebut Mees Hilgers memiliki peluang paling besar bergabung ke Sevilla. Persentase kepindahan Mees Hilgers terbang ke Spanyol mencapai 50%. PSV Eindhoven berada di urutan kedua dengan persentase 48%. Sedangkan persentase kepindahan Mees Hilgers ke Italia terbilang cukup kecil, yakni hanya 13%. Ong Kim Swo puji timnas Indonesia sebut naturalisasi mereka lebih unggul dari Malaysia jelang ASEAN Cup 2024. Menjelang ASEAN Cup 2024, Ong Kim Swo mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan Malaysia. Ia bahkan memberi pujian khusus pada proses naturalisasi timnas Indonesia yang ia anggap lebih berkembang dari yang ada di negaranya. Apa yang sebenarnya ia maksud? Ong Kim Swo peluang Malaysia di ASEAN Cup 2024 dan pandangan terhadap timnas Indonesia pelatih Persis Solo. Ong Kim Swo memberikan pandangannya terkait timnas Malaysia yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024. Ong Kim Swo yang sebelumnya pernah melatih timnas Malaysia berbicara mengenai peluang Harimau Malaya di turnamen tersebut. Malaysia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Meskipun sudah mengumumkan 26 pemain, Malaysia tidak akan diperkuat oleh beberapa bintang, termasuk Arif Aiman dan pemain utama Johor Darul Takzim. Sebagai pengganti, pelatih memanggil beberapa pemain pelapis dari JDT seperti Sergio Aguero dan Najmuddin Akmal, serta 3 pemain dari luar negeri, yaitu Endrich Ho Chi Minh City FC, Muhammad Khalil FC Osaka, dan Fergus Tierney Chonburi FC.
Ong Kim Sue mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menilai kekuatan timnas Malaysia, namun ia tetap optimis bahwa Malaysia akan bisa melaju ke fase gugur. Saya percaya pasukan Malaysia akan menjalani persiapan yang lebih baik, ujarnya. Selain itu, Ong Kim Sue juga memberikan pendapat tentang timnas Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, program naturalisasi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan yang diterapkan di Malaysia. Naturalisasi di Indonesia lebih baik daripada yang kita lakukan di Malaysia, jelasnya. Ia juga percaya bahwa Indonesia sedang berada di tahap yang lebih baik dalam hal tersebut. Sementara itu, Ong Kim Sue juga merasakan debut yang kurang memuaskan saat menukangi Persis Solo dalam pertandingan melawan Barito Putra. Pada laga yang digelar Selasa malam tersebut, Persis Solo gagal mencetak gol dan meraih kemenangan. Sudah pasti bukan hasil yang kita inginkan, ungkap Ong Kim Sue. Meskipun begitu, ia tetap melihat beberapa hal positif, seperti tim yang tidak kebobolan gol yang jarang terjadi belakangan ini. Namun, ia mengakui masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Debutnya sebagai pelatih Persis Solo juga diwarnai dengan aksi boykot dari supporter yang menuntut manajer tim, Hairul Basalamah, untuk mundur dan manajemen tim untuk melakukan perbaikan setelah hasil minor yang diraih. Menanggapi hal ini, Ong Kim Sue meminta supporter untuk tetap mendukung tim kesayangan mereka, terutama ketika bermain di Stadion Manahan. Rival di ASEAN takjub, Timnas Indonesia sukses menang tanpa pemain naturalisasi. Apa yang membuat mereka kuat? Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia tetap mampu meraih kemenangan mengesankan jelang Piala AFF 2024. Apa yang membuat rival-rival di ASEAN begitu terpukau dengan kualitas tim ini? Simak alasan dibalik pencapaian luar biasa Indonesia. Meski tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia tetap disegani di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di Piala AFF 2024 pada hari Senin, 9 Desember 2024. Dengan pertandingan perdana melawan tuan rumah Myanmar di Thubunna Stadium. Meski tampil tanpa beberapa pemain naturalisasi, kualitas skuad Garuda tetap mendapat pujian dari berbagai tim rival. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Pada ajang Piala AFF 2024 ini, pelatih Sintayong tidak memanggil beberapa pemain senior yang biasa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Meas Hilgers, Jay Idzas, Kevin Dix, Maarten Paes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Sebagai gantinya, Sintayong memilih untuk memanggil sejumlah pemain muda berbakat seperti Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Ahmad Maulana, Arkan Fikri, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuatah. Meskipun tanpa pemain naturalisasi di level senior, Timnas Indonesia tetap mendapat sorotan positif dari tim rival di ASEAN. Media Vietnam Soha.vn memberikan apresiasi terhadap kualitas Timnas Indonesia meski banyak pemain kunci yang absen. Meski kekurangan banyak pemain penting, tim Indonesia tetap menunjukkan kekuatan yang tangguh, tulis Soha.vn. Mereka juga memuji semangat dan ketangguhan para pemain muda Indonesia yang tetap tampil solid seperti dalam kemenangan 2-1 atas Bali United di laga uji coba. Saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Bali mempersiapkan diri untuk Piala AFF 2024. Sintayong telah memanggil 33 pemain untuk bergabung dalam persiapan yang dimulai sejak 25 November 2024. Meskipun tidak tampil dengan skuad terbaik, Timnas Indonesia tetap menjadi tim yang diperhitungkan dan patut diperhatikan di ajang Piala AFF 2024.